warahmatullahi wabarakatuh. UPT SMP Negeri 1 Binamu Kabupaten Jeneponto mengucapkan selamat datang kepada tim supervisi Bapak dan Ibu di sekolah kami. Kita pasti bertanya-tanya, apakah supervisi itu? Nah, secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, daya cipta, dan kinerja. Supervisi sebagai usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga pendidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Supervisi juga dilakukan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern dilakukan seorang supervisor yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Selain menilai, tim supervisi juga memberikan sebuah pemahaman tentang kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Sebagaimana yang banyak kita ketahui bahwa belum tentu semua orang mengetahui, bahkan guru-guru pun belum banyak yang memahaminya. Dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, kurikulum adalah komponen yang penting dalam memberikan arah jalannya sebuah proses pembicaraan, pembelajaran, serta arah tujuan serta capaian pembelajaran. Oleh karena itu, menjadi acuan juga perlu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan nasional. Berkaitan dengan itu, saat ini dikembangkan kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang disingkat menjadi Kemendikbudristek. Kurikulum merdeka dikenal kurikulum prototype. Kurikulum ini dibuat untuk menjadi upaya memulihkan proses pembelajaran dari krisis pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari 2 tahun dialami. Kurikulum ini terbilang baru yang masih dalam proses penyebarluasan agar dapat diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Namun banyak pihak yang belum mengenali secara umum apa itu kurikulum merdeka. Bersamaan dengan penyebarluasan ini perlu diimbangi dengan pengenalan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah suatu kurikulum yang digagas oleh Kemendikbudristek sebagai salah satu upaya untuk mendukung pembelajaran yang lebih optimal, terutama semenjak kehadiran pandemi. Penerapan kurikulum ini dilakukan secara bertahap ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga pada akhirnya kurikulum ini dapat diterapkan secara masif dan efektif. Salah satu yang menjadi terobosan baru dari kurikulum ini adalah adanya penguatan profil Pancasila dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai macam model pembelajaran yang diterapkan, seperti model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis penemuan, dan lain sebagainya. Dan proses penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh kurikulum merdeka adalah berorientasi pada penilaian kualitatif, sehingga dengan demikian dapat lebih memahami bagaimana pola belajar peserta didik dan metode evaluasi yang harus dikembangkan ke depannya. Kita pun harus memahami bagaimanakah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah satuan perencanaan dan pengadministrasian yang disusun guna mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, perlu dipahami bahwa perangkat pembelajaran memiliki peran krusial pada seorang guru ketika akan memulai pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengidentifikasi perangkat pembelajaran apa saja yang akan dia gunakan. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka dan perangkat pembelajaran, kali ini kita akan memahami bagaimana penerapan perangkat pembelajaran yang berlaku khusus kurikulum merdeka ini. Pada dasarnya, pembelajaran kurikulum merdeka tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yakni menggunakan silabus, RPP, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah poin-poin. Yang pertama, silabus, yang memiliki arti hal yang tidak boleh dilewatkan termasuk dalam kurikulum merdeka, sebab di dalam silabus ini tertuang secara lengkap segala hal mengenai identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tema, materi pokok, alokasi waktu, indikator capaian, dan lain sebagainya. Dengan menyusun silabus ini pula, Bapak Ibu akan semakin mudah untuk memetakan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebagaimana satuan pendidikan pada umumnya
yang menerapkan kurikulum merdeka juga perlu membuat RPP sebagai rencana dalam pembelajaran. RPP juga akan menjelaskan alur pembelajaran di kelas agar tidak hilang arah. Hal yang membedakan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah RPP. Penggunaan istilah kompetensi dasar atau KD yang dalam kurikulum merdeka menggunakan istilah capaian pembelajaran atau CP. Di samping itu, capaian pembelajaran juga harus senantiasa disesuaikan dengan profil Pancasila. Platform Merdeka Belajar. Setelah disusunnya kurikulum merdeka sebagai upaya untuk mewujudkan sistematik yang masif pada sistem pendidikan nasional. Alat penunjang pembelajaran juga dibutuhkan agar mendorong tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam perangkat pembelajaran kurikulum merdeka, hadirlah platform merdeka yang mengajar berperan sebagai sarana edukasi yang membantu kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya platform Merdeka Mengajar tersebut juga merupakan upaya pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Anda dapat dengan mudah mengakses platform Merdeka Mengajar melalui tautan resmi http://guru.kemendikbud.co.id. Selain dapat diakses melalui browser, Anda juga pula dapat mengaksesnya melalui platform Merdeka Mengajar dari aplikasi yang diunduh melalui Google Play Store. Demikianlah supervisi yang dilakukan guna menunjang pembelajaran yang terbaru atau platform Merdeka Belajar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melakukan pembimbingan terhadap guru-guru di sekolah SMP Negeri 1 Binamu. Semoga kedepannya kurikulum ini dapat dengan mudah kita pahami dan seluruh tenaga didik menjadi paham dan peserta didik menjadi semangat dan antusias dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada sebabnya pasti. Nah itu yang diremedi bagi siswa tersebut. Kenapa dikasih 2? Berarti itu yang akan diremedi oleh siswa tersebut. Itulah KKTP untuk pertemuan aktivitas kelima. Berapa kali melakukan penilaian? Sebanyak itu juga KKTP-nya. Jelas Pak? Jelas ya? Iya. Ini bedanya KKTP dengan KKM. Bedanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.